Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Mudah-mudahan Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pasar Gaib di Puncak Gunung Merbabu. Pasar gaib, atau yang lebih dikenal pasar setan, sepertinya perkataan ini sangat naif didengar telinga kita. Tapi fenomena ini sudah lama beredar di lingkungan masyarakat yang tinggal di lereng Merbabu, salah satu gunung yang sangat dikeramatkan di tanah Jawa. Konon di puncak, atau barangkali juga di salah satu bagian gunung ini, terdapat apa yang dinamakan pasar setan. Benarkah begitu? Ini cukup membuat penasaran. Selain Merbabu, ada banyak gunung angker lainnya di Indonesia. Dan langsung ke cerita. Bersama tim Mapala, mahasiswa pecinta alam dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat, Misteri berkesempatan mencoba memastikan tentang keberadaan pasar setan Puncak Merbabu itu. 29 Maret 2001, rombongan Mapala berangkat. Tim tersebut berjumlah 9 orang, sudah termasuk Misteri. Mereka adalah Rudi, Irwan, Jimmy, Edwin, Rahmat, Thomas, Amin, Ridwan, Sutrisno. Mereka tergabung dari berbagai fakultas. 30 Maret, saat matahari terbit di langit ufuk timur, kami telah sampai di kaki Gunung Merbabu. Alhamdulillah perjalanan berlangsung dengan lancar, tanpa aral melintang. Sebagai langkah pertama, kami mulai beradaptasi dengan penduduk di sekitar kaki Gunung Merbabu, yang sebagian besar masih berbahasa Jawa Totok. Maksud tujuan kami beradaptasi yang terutama adalah untuk mengetahui informasi seluk-beluk tentang kepercayaan adanya pasar setan di Puncak Merbabu sana. Tak banyak yang berhasil kami sadap sekaitan fenomena tersebut. Yang pasti, seusai memperoleh berbagai informasi tentang segala sesuatu di Merbabu, kami membuat rencana pendakian. Sambil menyusun rencana pendakian, untuk melepas lelah kami istirahat 1 hari 1 malam. Baru pada paginya, tepat jam 8, kami mulai mendaki. Kondisi tim saat mendaki tak jauh bedanya dengan TNI ketika latihan perang. Ketika kami sampai di sebuah area yang menurut warga setempat disebut Ketong Songo, kami menemui kejadian yang ganjil. Kenyataan ini membuat kami sangat penasaran. Ketika berada di area ini, kami bertemu dengan jasad lelaki yang telah meninggal. Posisi mayat tersebut dalam keadaan semedi. Anehnya, tubuh lelaki ini sama sekali tidak menebarkan bau busuk. Hanya pakaiannya yang nampak lusuh dengan tubuh nampak kering kerontang. Benarkah apa yang telah kami lihat ini? Benar kasat mata nyata adanya? Semua anggota tim melihatnya. Mungkin karena tubuh lelaki paruh baya itu telah sedingin es, Misteri mencoba mengambil gambar jasad tersebut dengan jepretan kamera. Hampir saja jantung ini copot. Betapa tidak, ketika Misteri menekan tombol kamera, tiba-tiba jasad tadi lenyap begitu saja entah kemana. Kejadian aneh ini disaksikan oleh seluruh anggota tim. Melihat kenyataan ini, beberapa anggota tim tak dapat menutupi perasaan takut. Mereka mengusulkan agar pendakian dibatalkan. Setelah musyawarah, keputusan yang diambil pendakian akan tetap diteruskan. Kami berpegang pada prinsip awal bahwa kedatangan kami ke Merbabu bukan dengan tujuan tidak baik, apalagi ingin berbuat onar. Dan yang pasti kami sepakat untuk selalu mengingat pesan yang diwanti-wantikan oleh salah seorang tetua warga yang kami temui di lereng kemarin, bahwa sepatah kata pun kami tidak boleh berkata yang berbau melecehkan keadaan setempat. Juga diwanti-wanti agar bila bertemu atau menjumpai apapun, kami diminta diam. Tak perlu banyak komentar, apalagi menduga yang tidak-tidak. Bismillah, akhirnya kami melanjutkan pendakian. Beberapa jam kemudian kami sampai di Tanjakan Setan. Di tempat ini lebih mencekam lagi, manakala kami beristirahat dan merebahkan tubuh kami di bawah tenda. Keputusan beristirahat ini kami ambil karena hari telah memasuki senja. Malam hari, sebuah kejadian aneh kembali berlangsung. Persis pada tengah malam, Rudi yang terjaga dari tidur mengaku melihat ada 5 jasad perempuan yang seperti menempel di atas perbukitan dekat kami berkemah. Rudi yang terkenal sangat pemberani, pelan-pelan membangunkan anggota tim yang lain, termasuk Misteri.
Namun apa yang terjadi? Manakala kami semua telah bangun, kelima jasad yang tertempel itu pun lenyap. Tapi misteri sendiri sempat melihatnya. Kelima jasad perempuan itu sepertinya telah lama mati. Tubuh mereka kurus kering dengan pakaian compang-camping. Entah siapa mereka. Misteri tak berani menyusun dugaan. Pagi harinya, dari tanjakan setan, misteri mencoba membidikan kamera untuk merekam alam sekitar Merbabu. Usai itu kami pun melanjutkan perjalanan menuju pasar setan. Di tengah-tengah perjalanan, Thomas yang telah diperingatkan agar tidak memakai baju merah, rupanya nekat memakai baju larangan tersebut. Ujung-ujungnya, Thomas kesasar ketika hendak membuang air kecil di dekat salah satu pohon. Dia kesasar sekitar 250 meter. Ia baru datang hampir sejam lamanya setelah kami duluan sampai di pasar setan. Pasar setan sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan tempat berjuluk menyeramkan ini, terutama pada saat siang. Secara kasat mata semuanya biasa-biasa saja. Hanya bentangan perbukitan dengan pohon-pohon besar dan kecil, juga semak belukar yang merimbun. Namun ketika malam hari tiba, semuanya berubah. Perubahan tersebut terjadi pada suhu udara yang mendadak sangat dingin. Begitupun keadaan di tenda-tenda kami yang tak jauh dari titik lokasi, sekitar 300 meter. Dan malam itu, sepertinya kami mendengar sebuah keramaian. Dengan sistem perseparuh anggota, kami memastikan arah keramaian tersebut. Ternyata setelah kami lihat dari atas, terlihat di bawah kami nampak suasana sebuah pasar, tepatnya berada di tanjakan setan yang telah kami lewati senja tadi. Astagfirullah. Bagaimana bisa kenyataan ini terjadi dalam kebenaran yang sesungguhnya? Kami hanya bisa diam 1000 bahasa. Kami berkeinginan memberanikan diri memasuki pasar setan itu. Tapi untuk menuju ke sana pada malam hari jelas tidak mungkin. Di samping medannya yang cukup berat, juga kemungkinan adanya risiko gaib. Akhirnya kami hanya bisa memandangi pasar setan dari kejauhan. Sekitar 20 menit kami kembali ke tenda. Anggota tim yang sejak tadi berada di tenda ingin tahu juga tentang keberadaan pasar dedemit tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, anggota tim kedua ini kembali ke tenda. Mereka menyatakan jika pasar itu masih ada, suara keramaian pasar tersebut tidak kedengaran lagi manakala tim Mapala menyalakan api unggun. Pagi harinya, karena penasaran dengan keadaan semalam, kami turun dan mendatangi lokasi pasar setan tersebut. Sesampai di tempat tersebut, kami tidak menemukan apapun. Jangankan bekas sampah dari berbagai jenis makanan yang mereka jual, gubuk dan barak-baraknya pun tidak ada, apalagi gerobak bakso. Padahal semalam kami melihat pasar tersebut sangat lengkap. Ada yang jualan es, penjual bakso, penjual soto, penjual sayur-sayuran, penjual buah-buahan dan sebagainya. Menurut keterangan warga setempat, keberadaan pasar setan tersebut memang ada, dan ini sudah tidak asing lagi bagi warga yang mukim di lereng Merbabu. Sementara itu, menyangkut 5 jasad wanita yang menempel di perbukitan dan seseorang yang mati dalam posisi bersemedi tersebut, beberapa warga setempat menyatakan bahwa sebenarnya di pasar setan tersebut sering menelan korban. Namun kejadian tersebut sengaja dirahasiakan oleh warga setempat, karena bila mereka membocorkan rahasia tersebut, pasti akan menerima musibah, entah sakit, entah meninggal. Makanya mereka lebih menyayangi nyawa mereka daripada membocorkan rahasia. Konon, kebanyakan korban menimpa pada orang yang bermaksud mencari pesugihan atau orang yang tidak izin ketika hendak memasuki pasar setan. Makanya warga selalu mengingatkan para pendatang, pendaki, atau pencari pesugihan agar sebelum memasuki lokasi Merbabu harus memberi salam terlebih dahulu. Bagi yang belum pernah mendaki Merbabu, mungkin sulit percaya dengan adanya pasar setan tersebut, tapi jika ingin bukti, silakan saja daki Merbabu. Nah, apakah Anda sendiri sudah pernah membuktikan tentang keberadaan pasar setan di Gunung Merbabu? Atau mungkin Anda ingin membuktikan dari sekarang? Semua terserah Anda. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.